Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Aufia di channel YouTube ini. Semoga Merado semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, kebahagiaan, walaupun kasus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, dalam keseharian kita jangan lupa untuk kita menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Terlebih pada saat PPKM darurat Jawa dan Bali, kita tetap di rumah saja. Jangan lupa untuk kita membantu orang di sekitar kita dan kita berdoa semoga pandemi serta bala bencana yang ada segera berlalu. Dan yang pastinya dengan pemberitaan yang ada saat ini tentunya saya berduka cita atas kepergian baik itu dari kerabat saya ataupun kerabat Merdo sekalian dan juga para pekerja kesehatan kita, para dokter dan juga para perawat yang telah gugur ya di tengah pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Baik Merdos sekalian, tanpa panjang lebar, pada kesempatan podcast Merdos kali ini saya kedatangan seorang tamu ya yang cukup spesial ya, dan sebenarnya tema ini sudah diminta sejak lama oleh Merdos sekalian. Kita kali ini akan membawakan tema yaitu studi dan bekerja di Silicon Valley-nya India, dan kita juga akan berbicara terkait update ya dunia IT ya yang ada di India. Nah, kali ini kita ada Mas Umar bin Abdul Aziz. Wah, bukan, mohon maaf. Mas Umar Abdul Aziz. Oh, saya malah ingat bin Abdul Aziz ya. Mas Umar Abdul Aziz. Terinspirasi dari nama itu sebenarnya. Oh, luar biasa. Yang menjadi tamu saya pada kesempatan kali ini. Apa kabar Mas Umar? Alhamdulillah, Mas Agus sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan sekarang kalau nggak salah sudah di Indonesia ya? Iya, sekarang posisi lagi di Jakarta, di rumah. Oke, di Jakarta. Oke, baik. Nah, nih Mas Umar, biar para Merdos kalian tahu ya, tak kenal maka tak sayang, mungkin ada baiknya Mas Umar berkenalan dulu nih dengan para Merdos kalian. Persilahkan. Oke, halo teman-teman semuanya. Sesama penggemar Mas Agus ya, saya juga suka nonton video-video Mas Agus. Nama saya Umar Abdul Aziz, panggil aja Umar. Saya baru lulus dari Triple ITB, kampus IT di Bangalore. Saya sekarang tinggalnya di Jakarta. Kadang tinggal di Jakarta, kadang di Lombok. Kadang ya maunya lagi di mana aja sih gitu sih Mas. Oh, sekarang gitu. Kesibukannya saya setelah lulus bekerja di Quizizz, salah satu startup di Bangalore. Nanti kita bisa banyak ngobrol di situ sih. Oke, luar biasa. Ini sebenarnya Mas Umar ini baru lulus dan sepertinya sebelum lulus sudah dapat kerjaan gitu. Makanya nanti kita coba kulik juga ya bagaimana ceritanya gitu ya. Jadi Mas Umar ini aslinya dari Jakarta atau tadi sempat menyebut dari Lombok gitu NTB? Udah gimana Mas ya? Kalau sekarang itu kalau saya lahirnya di Jakarta, keluarga di Jakarta, cuman besar di Lampung, terus lama di Jogja kuliah, kerja sebelum kuliah S2 di Jogja. Nah, terus tapi kemarin sejak balik dari India, saya banyak di Lombok juga karena WFH kan. Kalau WFH pada di Bali, nah kita cari yang agak lebih sepi lah ya, jadi di Lombok lah. Cuman kemarin sebelum PPKM akhirnya balik ke rumah keluarga di Jakarta. Oke, jadi alma maternya S2 ini ya di IITB ya, yang ada di Bangalore. Lalu S1-nya dulu, kalau tidak salah di UGM ya Mas ya? Ya, di UGM. Di jurusan? Ilmu politik pemerintahan. Wah, ini menarik ini dari politik menuju ke IT gitu IT, ya. Nah, ini nanti kita akan coba kulik juga. Nah, ini adalah perkenalan singkat beliau ya. Dan alhamdulillah ya keadaan sehat ya saat ini ya. Insya Allah, amin. Dan sepertinya mengikuti PPKM darurat dengan baik ya. Apalagi kalau di Jakarta sepertinya cukup ketat ya. Iya, betul Mas. Malah yang kayak di India yang udah mulai ini ya. Sudah mulai unlockdown atau gimana Mas? Iya, kita sudah unlock ini. Jadi kasus menurun, lockdown selesai, sudah sebulan lebih kita, kurang lebih 40-an hari lah ya. Alhamdulillah sekarang kondisi ya mulailah kembali seperti normal. Oke, kita akan mulai nih ya Mas Umar ya terkait pertanyaan awal ini. Nah, Mas Umar, sebelum Mas Umar ini mungkin ya pergi ke India, kira-kira waktu itu gambaran tentang India ini seperti apa nih? Dari stereotip ataupun stereotip yang terbangun kala itu? Kalau dulu itu sebelum kuliah di India itu saya termasuk yang nggak terlalu banyak mengenal India ya. Bahkan dibilang sering dengar lagu India enggak, nonton film India juga enggak begitu gitu ya. Paling
yang bener-bener nonton sadar itu paling dulu yang apa Three Idiot ya, populer banget yang zaman kita. Kalau kayak Kucu-Kucu Otahe itu kan kayaknya zaman-zaman orang tua ya. Nah, selebihnya itu nggak banyak tahu gitu. Terus kalau stereotipnya, kalau kata, nah karena saya juga nggak banyak tahu, ini apa namanya stereotip yang biasanya orang apa ya kalau mau ke India tuh akhirnya orang-orang pada bilang India tuh biasakan miskin, terbelakang, kemudian kotor. Itu pun saya baru banyak tahu dari teman-teman gitu yang mungkin mereka pernah liburan ke sana atau yang punya temannya teman atau yang ya intinya baru dapat situ, cuman kayak oh gitu ya udahlah kita berangkat aja kuliah gitu. Cuman ya gitu sih. Jadi memang awalnya nggak terlalu banyak tahu India, dan sebelum berangkat malah dulu juga pas saya bilang ke orang tua saya mau apa namanya S2 di India, kok di India gitu, kok nggak kayak yang lain. Itu yang sering terjadi. Kalau misalnya kalau nggak ke Amerika Eropa ya minimal orang bilang kan ke Malaysia kayak Singapura, Thailand gitu lah ya, kok ke India gitu. Cuman saya bilang ya dapatnya di situ gitu kan, ya udah gitu. Jadi sana aja gitu sih. Jadi ceritanya ini bisa ke India nih gimana studinya nih tiba-tiba bisa ke India gitu? Ya jadi kan dulu pas saya lulus di UGM tahun 2016, habis itu jadi apa namanya kayak peneliti lah mas ya, agak saya di pusat kajian di UGM sekitar 3 tahun. Nah cuman lama di sana itu kok udah mulai bosen gitu, kita pengen tantangan baru kan, dan di situ kayaknya udah bulat banget harus S2 gitu kan. Nah waktu itu sebetulnya saya daftar LPDP dalam negeri sama nyari-nyari beasiswa yang lain juga. Nah waktu itu saya yang LPDP dalam negeri itu daftar di UI. Nah cuman waktu itu saya di UI-nya ambil MTI. Nah itu ternyata susah juga kan tesnya karena itu agak murni TI-nya ya, dan akhirnya nggak keterima. Kemudian saya move ke UGM keterima, cuman loh kok saya udah lama di UGM mau S2 di UGM lagi gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu dapat informasi beasiswa apa Kementerian Kominfo. Nah kemudian habis itu prosesnya jauh lebih cepat, jauh lebih simpel. Kalau LPDP itu prosesnya itu bisa 1 semester mas, dari awal daftar sampai kita keterima seleksi. Kalau di Kominfo itu enaknya lagi prosesnya, kalau yang di kampus saya yang dan waktu itu di tahun saya cuma ada 2 kampus luar negerinya, India sama Tsinghua di Cina gitu, dan itu prosesnya terintegrasi. Jadi kalau kita lulus beasiswa Kominfo-nya, kita lulus kampusnya juga gitu. Nah beda kalau beberapa kayak mungkin Chevening, Sturnet, LPDP itu kan kayak kita harus apa namanya wawancara apa namanya LPDP-nya, nanti kita wawancara lagi sama kampusnya gitu. Jadi kayak prosesnya waktu itu dari pertama kali daftar sampai benar-benar pengumuman keterima itu nggak nyampe 2 bulan deh, jadi cepat banget. Jadi proses pendaftarannya itu ini Kominfo Indonesia ya, dari pemerintah Indonesia berarti? Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Jadi setiap tahun ini mas? Setiap tahun. Kemarin cuman sempat libur tahun lalu karena COVID kan, jadi yang luar negerinya enggak. Tapi tahun ini akhirnya udah buka lagi. Oh Dan secara umum persyaratannya itu seperti apa dan ujiannya seperti apa waktu itu? Ini yang menarik nih, biasanya kan mainstreamnya banget kalau harus apa namanya S2 luar negeri itu TOEFL-nya harus kayak minimal 550 gitu mas ya, atau IELTS-nya 6,5 gitu. Nah yang paling menariknya banget mungkin teman-teman yang di ICCR juga punya pengalaman yang kurang lebih sama. Kalau kita kuliah di India itu apa ya, TOEFL itu tidak se-strict kayak di negara-negara lain gitu. Jadi termasuk pas di kampus saya itu kita jadi pas sekali kita tes tertulis itu semuanya ada tes matematika dasar, kemudian bahasa Inggris, pengetahuan umum, pengetahuan IT. Jadi tes bahasa Inggrisnya pun langsung di situ gitu. Dan menurut saya dan itu unik. Tes bahasa Inggrisnya itu tes bahasa Inggris India. Jadi kalau listening itu yang ngomong itu orang India gitu. Orang India. Tapi menurut saya nggak terlalu sulit kok gitu. Maksudnya dibanding TOEFL ya, masih jauh lebih mudah gitu. Jadi persyaratannya dan nggak terlalu strict. Bahkan teman satu angkatan saya ada yang baru setahun lulus kalau nggak salah. Jadi istilahnya pengalaman kerjanya belum banyak, tapi bisa keterima. Terus juga background-nya juga bermacam-macam. Ada yang dia sebelumnya bekerja di swasta, ada yang sebelumnya dia bekerja di dinas daerah, ada yang di NGO. Jadi nggak ada persyaratan yang kayak ketat banget sih.
ya selama WNI aja betul kayaknya. Dan Oke, jadi tidak ada sifatnya mengikat ya. Misalnya habis ya, lulus harus bekerja di sini, harus begini begitu gitu ya. nah kalau yang untuk mengikatnya itu kalau kita memang PNS atau bekerja di instansi pemerintah, memang di kontraknya ada 2N+1 standar ya. Cuman kalau kita bekerjanya di swasta gitu ya, atau bukan yang pegawai tetap, itu kita setelah lulus kita nggak ada kewajiban untuk ikatan dinas gitu sih. Oh, oke. Jadi nanti kalau misalnya ada dari Meredos yang ingin mendapatkan beasiswa IT ke India, berarti salah satunya melalui beasiswa Kominfo ini ya? Iya, dan itu sangat strategis karena menurut saya kompetisinya nggak sebanyak kayak LPDP juga. Kalau LPDP kan kayak udah banyak banget ya Mas ya, kayak Iya, orang betul, yang betul. daftar gitu kan. Nah, kemarin itu pokoknya di tahap wawancara aja yang diwawancara itu 50, dan menurut saya itu saringannya nggak banyak gitu loh. Mungkin asumsi saya di India itu mungkin yang pendaftar sekitar 100, 150, kemudian yang ikut wawancara 50, kemudian yang ikut tes final, tes tertulis segala macam, sama wawancara sama kampusnya mungkin hanya 15. Jadi nggak yang kayak dari 300, 400 gitu, enggak. Jadi cukup rasional lah untuk ininya. Jadi nanti biasanya setiap bulan apa Mas pendaftarannya dibuka? Kalau misalnya ada Meredos yang ingin daftar gitu. Daftarannya biasanya itu di sekitar bulan Maret ya, sekitar bulan Maret, setiap bulan Maret. Oke, di setiap sekitar bulan Maret ya. Oke. Ya. Dan kalau boleh tahu apa saja bukan beasiswanya ya, uang yang diberikan itu apa saja biasanya? Uang buku misalnya, uang biaya hidup misalnya apa? Kurang lebih itu komponen beasiswa dan besarannya itu kalau Kementerian Kominfo itu dia menduplikasi sama LPDP. Jadi misalnya LPDP kan ada beberapa list kampus India juga. Nah, jadi kalau di LPDP dia ngasih segini, ya udah Kominfo ngikut aja gitu. Nah, jadi misalnya uang bulanan itu 6 juta. Nah, karena LPDP juga standarnya segitu. Jadi uang bulanan, kemudian uang buku tuh 7 juta apa 8 juta, saya lupa. Uang buku tuh setiap tahun ya, setahun sekali. Kemudian uang kedatangan sekali monthly allowance berarti 6 juta. Kemudian biaya PP gitu kan. Ya sih kurang lebih itu. Sama yang mungkin yang kurang itu, yang agak kurang dengan LPDP itu nggak ada kayak conference gitu loh Mas, biaya conference itu nggak ada. Tapi kalau biaya tesis penelitian masih ada. 10 juta, biaya penelitian 10 juta. Dan menurut saya itu sangat cukup lah. Kalau ICCR kan kalau nggak salah 5 juta ya, kalau nggak salah Mas. Iya, 5 juta. Kalau ini 6 juta berarti 30 rupiah ya, 30.000 rupiah gitu ya. Iya, sekitar itu gitu. Dan tadi kan ada uang, saya nggak tahu ya kalau komponen detailnya ICCR. Tapi ini ada uang kedatangan, ada uang buku gitu kan, ada uang. Wah, iya komplit. Biasanya kalau ICCR yang ditanggung itu pastinya uang kuliah ya. Tapi uang untuk PP ya, pesawat itu nggak dibayarkan. Kalau uang visa dibayarkan gitu. Ada juga mereka uang buku, tapi saya pikir tidak sebesar ya yang didapatkan. Wah, berarti ini saya pikir beasiswa Kominfo bisa ya menjadi alternatif untuk kuliah IT di India gitu ya. Oke, jadi ketika datang ke India gitu ya, itu rasanya kayak gimana waktu itu pertama kali datang, dan akhirnya atmosfer pembelajaran itu kayak gimana yang dirasakan? Nah waktu itu tuh sudah keterima, udah kayak beberapa hari mau berangkat tuh, ini nih berkaitan dengan tadi stereotip itu. Ada kan banyak orang-orang yang kayak yakin nih ke India gitu kan. Nah terus akhirnya jadi agak-agak, aduh berangkat gak dia gitu kan. Bahkan sampai kayak gitu kan Mas, namanya kita masih belum tahu gitu apa kampusnya akan gimana. Nah kemudian nyari-nyarilah di Google ya. Kalau dilihat dari Google sih ya kampusnya oke aja gitu, tapi kan tetap ya kita masih kebayang ini bakal gimana gitu. Tapi akhirnya pas udah, nah beruntungnya banget tuh saya itu dan teman-teman seangkatan tuh, kami angkatan kedua di Triple ITB itu. Jadi sebelumnya sudah ada kakak kelas yang mereka itu istilahnya udah buka ladang lah. Jadi kayak misalnya kalau misalnya apa sih, kayak kita nyampe sana kan ngurus FRRO ya Mas ya. Ya, FRRO, nah itu udah itu udah dibantu oleh mereka. Nggak kebayang deh kalau nggak dibantu, itu kayaknya repot banget gitu ya. Tapi memang pas sampai sana itu ya memang kerasa banget itu kalau minusnya soal birokrasinya itu sih Mas ya, kayak aduh kalau ngurus bank, ngurus keimigrasian gitu itu
lebih kerasa deh ya, banyak banget dokumennya, yang pertama. Kemudian yang kedua, langsung rasa ini juga mungkin udah banyak aku sampai narasumber di podcastnya Mas Agus. Di sana itu semua fasilitas itu sederhana gitu ya, tapi mencukupi gitu. Jadi nggak yang kayak mewah-mewah banget gitu ya, tapi oke lah gitu. Jadi misalnya buat kami di kampus itu, saya sambil share screen, Mas, saya ada beberapa foto yang silakan saya sampaikan. Jadi waktu itu saya karena kan kalau S2 itu kita lebih banyak bakal banyak tugas segala macam. Nah, jadi saya waktu itu mikir banget, waduh ini kamarnya gimana gitu. Nah, kalau di tempat saya itu asrama. Ya asramanya. Dan di tempat kita itu kan mayoritas di India itu kan kampus sama asrama itu udah kayak nyatu kan, Mas, ya. Nggak kayak di Indonesia kita bisa nyari kos terserah budget gitu. Nah, memang kampus kita juga kalau mau ngekos di luar bisa sih, cuman kayak mungkin 95% orang itu tinggal di situ kan. Ini lebih kondusif juga ya. Ini pas kami dilepas sama Pak Rudiantara, Menteri pada saat itu. Ya, saya tahun 2019. Ini yang Bangalore sama beberapa mahasiswa yang ke Tsinghua, Cina. Nah, ini pas kami tiba di Bandara Bangalore disambut sama senior-senior kami yang sudah 1 tahun duluan di sana. Nah, ini kamarnya, Mas. Bagus, Mas. Ini kalah ini asrama saya, Mas. Gitu ini ya, kayak di hotel ini. Ya, memang nggak AC ya. Iyalah. Tapi ya itu ada kipas anginnya, kemudian dan ini kondisi pertama kami, ini pas banget saya pertama datang, Mas, jadi belum, istilahnya masih perawan lah kamar aja, belum saya setting apa-apa gitu, kecuali spraynya sih, ini udah saya sprayin, jadi udah ada kasur, bantal, lemari, cermin, pokoknya yang istilahnya basic needs itu tadi meja, kursi, semuanya udah ada gitu. Jadi pas akhirnya kita ini ya, maksudnya benar-benar terjaga lah privasi kita kalau kamar sendirian ya. Iya, semuanya kamar sendiri gitu. Jadi pas besoknya paling tinggal beli yang kecil-kecil kayak gantungan baju, keset yang istilahnya minor gitu kan. Nah, jadi pas kami sampai sana, udah enak nih kamarnya gitu kan. Terus dan ini sekitar 900.000 1 juta lah sebulannya. Dan kami juga setiap lantai itu dikasih kayak ada dapur, ada mesin cuci gitu, Mas. Jadi jadi itu semua sendiri, Mas, ya? Nggak ada mesnya ya, yang juru masaknya? Ada. Tapi kalau kita mau masak sendiri juga bisa, gitu. Jadi kalau mau kita mau makan di mes bisa. Kemudian kalau kita mau masak sendiri juga bisa, gitu. Laundry pun gitu. Kalau kita mau pakai jasa laundry ada, tapi kalau kita mau nyuci sendiri kita ada mesin cuci juga di asrama itu, gitu. Dan untuk ini, Mas, biaya asrama, biaya makan ya, laundry itu berarti udah masuk ke 30.000 uang bulanan itu ya? Iya, jadi itu kita bayar, ya termasuk 30.000 tadi, betul, 30 rupiah tadi. Oke. Itu. Wah, bagus. Kemudian kalau kelas, ini kondisi bangunan di sana ya. Jadi saya nggak tahu kalau di tempat Mas Agus di JNU perawat ya. Ini, Mas, ini modern ini, Mas. Tapi kan kalau kampus Mas Agus saya lihat luas banget ya. Kalau kampus kami sebenarnya nggak begitu luas. Bahkan kalau kita ada jogging track, sekali muter itu ya sekitar 1 kilo lah. Jadi muter itu kayak cuman 1 kilo, Mas. Kalau saya ambil lari itu ngelilingin kampus cuman nggak nyampe 2 kilo lah. Gitu kan. Gitu, tapi ya kecil, tapi ya menurut saya cukup padat, ya itu tadi padat dan apa yang kita mau itu adalah gitu. Jadi buat olahraga itu ada lapangan bulu tangkis, kemudian ada gymnya, ada pingpong gitu ya, ada ada jadi basket. Ini kampus swasta kan, Mas, ya? Iya, kampus swasta. Jadi sebetulnya kampus ini tuh mungkin kayak agak enggak sih, tapi kayak ST Telkom, Mas. Jadi kayak swasta tapi ada hubungannya dengan pemerintah. Kan kalau ST Telkom kan dia BUMN, tapi BUMN kan milik pemerintah. Jadi sebetulnya adanya Triple ITB ini baru ada tahun kayak 99 atau tahun 2000, masih relatif baru. Dan yang menginisiasi ini tuh sebetulnya punya banyak peran dari Infosys. Infosys itu adalah perusahaan saya lupa ya, itu terbesar IT kedua atau perusahaan terbesar kedua di India. Tapi ini salah satu perusahaan besar lah di
apa namanya di India. Dan kalau teman-teman pernah mendengar Electronic City, nah Electronic City itu ya punya Infosys gitu loh. Dan Triple ITB ini berada di di Electronic City itu. Jadi berarti itu gimana? Mudah dapat kerja dong Mas ya, istilahnya lulus. Bisa ya enggak sih, sebenarnya enggak ikatan dinas gitu juga Mas. Meskipun itu kayak ya sama lah kalau teman-teman kuliah di ST Telkom kan enggak otomatis kerja di Telkom ya. Cuman memang nah ini yang menarik. Nah waktu itu saya yang buat saya agak-agak ragu di awal itu adalah mayoritas tuh ternyata kita tahu bahwa kampus-kampus di India itu kalau kita cek di World Ranking-nya tuh nggak masuk gitu. Bahkan yang IIT segala macam atau mungkin kampus Mas Agus juga JNU kita cek di World Rankings paling ya mungkin balap-balapan lah sama jauh lah ya gitu, nggak yang kayak kampus-kampus bahkan Malaysia atau Singapura gitu. Tapi karena kalau saya lihat terutama kampus-kampus IT di India itu mereka mengutamakan placement. Jadi langsung ke orientasi kerjanya. Jadi mungkin kan ada ya standar-standar peringkat dunia itu mungkin ada penulisan jurnal segala macam yang menurut kampus-kampus IT India mungkin ya nggak terlalu prioritas untuk placement gitu. Jadi oke deh kita prioritasin buat placement. Makanya beberapa teman saya di India itu mereka setelah wisuda ini ada yang udah keterima di Google, di Twitter, di Microsoft, IBM gitu-gitu. Kayak gitu, Gojek bahkan. Dan pas banget ya Mas ya. Nanti kita jelasin juga Silicon Valley-nya India ya. Nah, kan soalnya pas banget ada di dekat kampus ini gitu ya, masuk dalam. Wah, ini makanan di mes ya. Makanan di mes. Kalau kurang lebih sama lah ya kalau makanan. Kalau sarapan di tempat Mas Agus berapa? Kalau masih nggak rupiahnya berapa Mas? Kalau makan di kami bayarnya per bulan di kampus JNU ini sudah masuk subsidi 2.500 rupiah. Oh per bulan ya? Oh per bulan 500.000. Oh lebih murah Mas Agus. Kalau di kami pilihannya dua, mau langsung langganan per semester atau mau bayar per makan, nah gitu. Jadi kalau bayar semester udah bisa semester, juga bayar per makan sih. Bisa bayar per makan. Nah kami masuk Indonesia bayarnya per makan. Karena lebih suka masak sendiri sih kalau teman-teman gitu. Kalau saya sih hampir sarapannya selalu di sana, siangnya saya masak sendiri gitu. Kalau ini kayak 30 rupiah deh, 25 atau 30 rupiah sarapan. Murah banget Mas. Sama kita kurang lebih ya 5.000 6.000 ya, padahal banyak banget ini komponennya dan sehat loh, ada susunya. Iya, dan kalau yang makan siang itu mungkin 70-80 ya, agak lebih mahal kalau yang siang. Iya, makanya betul. Makanya ya karena lebih banyak juga komponennya. Iya. Kalau makanya kami pagi dan rotinya, susunya itu unlimited Mas. Jadi betul ya. Jadi kadang kami bawa termos gitu kan susunya, kemudian kita ada ini non veg juga ada nggak Mas? Non veg untuk makan malam, non veg atau makanan yang ada dagingnya, atau semuanya harus veg kalau di kampus ini? Semuanya harus veg di ini. Di mes. Oke, nggak ada daging gitu. Ya berarti ya? Nggak ada daging. Kami boleh bawa daging gitu ya. Yang nggak usah ditunjuk-tunjukin ke orang sih nggak apa. Oke. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi boleh kok. Kalau kami biasanya order apa sih biasanya? Swiggy ya? Atau apa? Zomato gitu boleh. Atau kami belanja di Mart, di grosir gitu, atau di pasar kami bawa. Kan kami di dapur tuh lengkap ya, ada kulkas gitu. Jadi kadang kita simpan di kulkas nggak masalah gitu sih. Oke, wah menarik banget. Kemudian ini ruang kelasnya. Nah ini perkuliahan ceritain nih, menarik nih. Ya, perkuliahannya jadi beasiswa Kominfo itu di tahun pertama dan kedua itu kita ada cuma satu jurusan, yaitu Digital Society. Nah kenapa saya S1-nya ilmu politik gitu ya bisa masuk di sini, karena memang ini S2-nya interdisipliner. Jadi di jurusan saya itu bagaimana kita melihat dunia IT itu bukan hanya dari segi teknis saja, tapi juga ada sisi sosial masyarakatnya. Misalnya kalau di dunia startupnya yang bicara UI UX gitu ya, UI UX itu kayak aplikasi itu gimana sih supaya gampang digunakan oleh orang-orang yang literasi digitalnya rendah. Gitu. Gimana supaya orang tuh nggak bingung gitu. Karena kan yang pakai aplikasi kan ya nggak cuman orang-orang yang pintar IT-nya gitu kan Mas. Nah itu kita harus bisa menjembatani antara si developer sama si user itu UI UX. Atau gimana sih supaya industri IT itu berkembang di sebuah negara, misalnya kayak di India mereka bisa buat Silicon Valley. Gimana sih supaya kita bisa buat
Silicon Valley-nya seperti di Indonesia misalnya seperti itu, atau bagaimana kebijakan privasi, copyright gitu-gitu dalam dunia IT. Nah, itu yang kita pelajari di jurusan kami di Digital Society. Nah, cuman mulai tahun ini Kominfo juga kerjasama lagi di jurusan yang lain, yaitu yang di MTech-nya. MTech itu yang betul-betul di IT-nya, yang memang nanti jadi developer, programmernya. Bagus gitu. sekali nih. Jadi buat teman-teman apapun background S1-nya gitu ya, baik IT yang kafah gitu ya, yang IT banget gitu ya, maupun yang background-nya sosial atau bahkan luas gitu ya, apapun boleh gitu ya. Itu mau masuk yang Digital Society boleh gitu ya, atau yang tadi yang IT mau masuk yang Magister Teknologi juga boleh gitu. Oke. Tapi intinya gimana Mas? Sulit atau gampang Mas waktu itu Digital Society? Dan persaingannya sama mahasiswa India gimana? Kuliahnya maksudnya Mas ya? Kuliahnya tuh pas awal semester ya, mungkin yang kita agak bukan shock terapi sih, karena pasti ada penyesuaian awal-awal kan ya. Culture ya, kayak cara ngomongnya mungkin. Masih kecepatannya mungkin juga. Jadi betulnya gimana ya? Saya dan beberapa mahasiswa di angkatan kami tuh, dan mungkin senior kami tuh juga banyak yang istilahnya bahasa Inggris kami tuh ya masih sosok lah Mas. Maksudnya nggak begitu bagus gitu. Jadi kadang dosen nanya kita tuh tahu mau ngerespon, cuman aduh takut salah gitu kan grammarnya gitu. Tapi ternyata mostly menurut saya berdasarkan pengalaman saya dan teman saya yang istilahnya bahasa Inggrisnya juga nggak begitu bagus, ternyata itu nggak menjadi kendala utama loh. Itu menjadi challenge ya. Tapi kalau kita betul-betul mau belajar gitu ya, itu nggak terlalu jadi masalah kok gitu. Kemudian mungkin kalau di jurusan saya sih yang sangat dijunjung tinggi itu misalnya soal etik. Jadi misalkan kalau riset itu etiknya tinggi banget, jauh kalau misalnya dibandingkan pas dulu saya S1. Jadi misalnya kita meriset, mewawancarain orang gitu ya, kita harus nanti setelah kita harus mendapatkan persetujuan mereka, kemudian kita harus kasih transkrip lengkapnya ke mereka, kemudian kasih hasil riset finalnya juga ke mereka, dan mereka boleh menarik pernyataan mereka yang sudah mereka berikan kalau mereka nggak sepakat dengan isinya. Nah, contohnya kayak gitu. Kalau menurut saya kan, kalau pengalaman saya dulu S1, kalau wawancara itu bahkan kayak ngobrol-ngobrol aja udah bisa dihitung wawancara gitu loh Mas. Nah, kalau itu jadi mereka cukup ketat gitu ya. Jadi agak ribet sebetulnya kalau satu sisi ya. Cuman ya belajar juga di situ. Oh ternyata gitu ya, etik yang bagus dalam kita mewawancarai pengguna atau responden gitu-gitu. Selebihnya kalau memang jurusan saya ya harus agak lebih membiasakan diri membaca jurnal ya. Itu agak ya lumayan basic sih. Maksudnya kayaknya kalau master yang ada sosialnya memang jurnal agak menjadi rutinitas. Jadi kalau teman-teman mau masuk yang di jurusan saya harus agak lebih terbiasa. Kecuali memang mau yang yang teknik tadi, yang MTech, nah memang itu yang memang codingnya yang kuat gitu. Jadi ya ada kelebihan kekurangan sih di antara dua pilihan itu. Gitu. Oke. Wah, ini menarik sekali ya perkuliahannya kalau saya mendengar gitu ya, sambil juga melihat gambarnya. Terus Mas, waktu itu kan tinggal di Bangalore ya. Bisa cerita nggak bagaimana kehidupan kota Bangalore itu, kotor kah? Atau bahkan mungkin di luar perkiraan kah? Kan dia mendapatkan julukan Silicon Valley-nya India ya. Nah dulu itu, gini, kalau kata orang-orang itu, kata dosen-dosen saya sih, sebetulnya satu sisi kampus kami, Triple ITB yang juga berada di Electronic City. Jadi kayak wilayah khususnya IT di India itu ada namanya Electronic City kan Mas. Mungkin kalau kayak di Jakarta kayak BSD gitu loh. Jadi kayak kawasan khusus gitu lah. Itu tuh udah jadi kayak kawasan yang betul-betul agak gimana ya, kawasan mandiri lah gitu. Jadi dia sekitar 15 kilo dari pusat kota. Kemudian jadi istilahnya kalau orang mau udah hidup di Electronic City itu ya kemungkinan besar ya dia hanya menghabiskan waktu di sana, paling cuman weekend atau dia kalau mau rekreasi aja dia ke pusat kota. Nah, kalau Electronic City-nya itu tuh wah itu udah, kalau dibilang itu sangat tidak merepresentasikan India yang kalau kata beberapa pihak kotor gitu, enggak. Jadi di sana itu bahkan kalau saya lihat tuh cleaning service di setiap jalan itu ada kayak petugas kebersihannya itu dari jam 6 pagi sampai sore itu mereka
apa namanya, kayak betul-betul, saya lagi nggak ada sih foto ininya Electronic City, tapi teman bisa googling, itu bersih banget dan memang kayak perkantoran, kawasan perkantoran, dan kita tuh jalan sedikit, oh ini kantor Samsung, jalan sedikit ini kantor Siemens, jalan ini kantor IBM, ini kantor, jadi kantor-kantor Google juga. apa namanya, kalau Google kebetulan Google, Amazon itu mereka kantor headquarter di Indianya di Hyderabad, bukan di Bangalore. Oke, Hyderabad. Tapi mereka punya kantor di Bangalore sih. Cuman headquarter mereka di Hyderabad gitu. Luar biasa gitu. Ya, jadi kita jalan-jalan. Nah, kadang saya kalau lagi apa namanya, kalau nggak lagi jogging di kampus, jogging di Electronic City itu, ya itu. Jadi jalan-jalan itu, wah ini kantor perusahaan IT mana gitu sih. Dan sangat, kalau di Electronic City memang sangat bagus, sangat high class lah ya. Mungkin kayaknya sama tempat-tempat Mas Agus yang pernah kelilingin apa high class elite-elite di Delhi, kayaknya masih lebih ini deh. Kalau saya lihat masih lebih keren di sana ya. Iya, karena gedungnya gimana ya, untuk kota yang bukan kayak kalau Mumbai kan memang dia memang pusat bisnis banget. Ini kan kayak pusat industri gitu, itu teknologi sangat, ya. Jadi memang ya sangat kondusif lah gitu. Dan sapi kayaknya nggak ada nih kalau di Electronic City ya. Kayak ada deh. Saya nggak pernah lihat sapi tiba-tiba ya di tengah jalan. Kayaknya nggak tahu deh ya gimana caranya mereka, pokoknya udah nggak ada deh sapi di tengah jalan gitu. Nah, cuma kalau ada Electronic City, nah ini saya nggak banyak saya tidak banyak jalan-jalan di India ya Mas, karena pandemi. Tapi intinya dulu kami itu kan pas nyampe India harus lapor diri ke KBRI. Iya. Akhirnya kami ya karena sekarang lapor diri ya sekalian lah kita weekendnya kita jalan-jalan kan ke Delhi, ke Agra, Jaipur, basic lah ya. Intinya sih saya merasa Bangalore lebih kondusif dibandingkan 3 kota tersebut sih. Lebih inilah ya, lebih futuristik lah ya, lebih maju ya kayaknya. Modern. Nggak tahu sih ya. Mungkin lebih nyaman buat hidup sih Mas. Jadi mungkin lebih bersih menurut saya. Kemudian orang-orangnya juga nggak kalau kayak di lalu lintasnya itu nggak agresif keras di Delhi ya, nggak sekeras di Delhi gitu ya. Kemudian juga dari orang-orangnya juga, misalnya kayak bagaimana mereka ramah, senyum segala macamnya juga menurut saya Bangalore lebih bersahabat nice ya lah gitu, lebih bersahabat gitu. Waduh, menarik nih. Saya penasaran ya, semoga nanti ada kesempatan ke sana. Scamnya juga kan, kalau bagi saya nggak tahu karena saya juga liburan kalau teman-teman. Kan kalau kayak kita di Delhi itu baru ke beberapa tempat itu kan kayak orang udah langsung datang ngerubungin gitu kan. Atau di Agra juga, iyalah Agra kan di Taj Mahal itu kan ramai banget. Nah, kalau di Bangalore tuh kayak udah santai-santai aja gitu. Ya jadi udah berasa kayak di Indonesia, maksudnya kota besar inilah ya, benar-benar udah orangnya tuh ini ya, maju. Dan bahkan gitu ya. Kayak saya nggak tahu sih ya, tapi kayak di Bangalore tuh kayak saya tidak terlalu merasa kayak orang asing gitu loh. Di sana itu kayak ya biasanya kayak saya nggak pernah dianggap kayak ketemu orang langsung saya ketemu langsung tanya kamu dari mana atau apa. Bahkan kadang kalau itu masih diajak ngomong Hindi atau Kannada itu bahasa daerahnya sana gitu. Terus saya baru bilang no I cannot speak English only gitu. Dia baru ngobrol. Dan kalau misalnya juga naik ola gitu Mas ya, kalau ngobrol juga misalnya dari Indonesia, mereka Indonesia, senang-senang lah. Ini jauh lebih enak sih. Itu tapi dengan perbandingan saya yang sekitar 3 hari ya di kota-kota tadi ya, di Delhi 3 hari, di Agra 2 hari, Jaipur 3 hari. Jadi nggak saya nggak tahu itu representatif apa enggak, itu hanya based on short experience aja gitu sih. Ya mungkin nanti Mas Agus bisa mampir untuk bandingin. Ada kecenderungan sih Mas, kalau di selatan itu memang ada perbedaan karakternya sih katanya sih memang ya, antara India Utara sama India Selatan gitu ya, dari segi ininya ya, keramahannya gitu ya, keterbukaannya dengan orang asing, memang sih ada kecenderungan itu. Dan katanya di Chennai sama Kochi lebih asik lagi juga katanya sih gitu. Di Chennai, Kochi itu orangnya lebih iya itu termasuk itu lebih berbeda lagi gitu. Ya sama tadi Mas yang ini juga udah sering dibahas, yang tadi gimana orang-orang Indianya, mungkin sama udah banyak juga dibahas ya. Memang
itu orang India tuh kalau lagi kita rapat kerja kelompok gitu ya atau presentasi tuh mereka ngomongnya panjang terus ya kayak aduh kadang kita kayak aduh udah dong waktu udah mau Iya, habis gitu. betul. Tapi itu udah biasa lah. Akhirnya kita kadang ya biarin aja, maksudnya kadang kita edit dulu aja nanti juga kalau kita udah bahasa mereka udah habis kadang kita ngomong itu udah selesai. Tapi menurut saya nggak menyeramkan itu juga sih mereka kadang kalau kita misalnya berargumentasi dalam tugas kelompok kita kasih argumentasi yang pas akhirnya juga mereka akhirnya ya udah kita nggak terlalu tidak se-stubborn begitu. Jadi debatnya lumayan ya istilahnya ya. Orang India kan memang suka ngomong, suka berdebat gitu ya, suka berargumentasi ya. Tapi ya, bisa lah ya istilahnya ya masih nggak terlalu masalah bisa sih. untuk kita ini kan. Nah ini ceritanya nih gimana nih Mas Umar ini akhirnya ini kan baru saja lulus ya. Saya baru aja dapat kabar menjadi lulusan terbaik. Wah ini membawa nama harum juga ya buat kita gitu ya. Ini lulusan terbaik bagaimana ceritanya nih? Pastinya bisa berbagi tips mungkin. Dulu ya tadi tuh pas semester 1 tuh saya tuh karena tadi ya shock culture itu kita punya standar yang berbeda dari pas kuliah di Indonesia sama di India. Awalnya tuh saya udahlah ini kayaknya lulus minimal 3,3 aja deh gitu. Atau lulus ya cum laude udah syukur gitu. Cuman ya akhirnya kita setelah berjalan ternyata udah mulai nemu polanya, oh gini toh kuliah di India gitu. Memang ada, saya nggak tahu ya, kalau kata beberapa teman-teman sih katanya buat dapet cum laude katanya agak susah gitu kan. Itu juga agak menteror awalnya, katanya gitu. Lebih susah dibanding dibanding Indonesia. Cuman waktu itu tipsnya sih yang paling jelas waktu itu pas saya udah mulai agak kesusahan, saya langsung minta bahan-bahan mata kuliah dari senior saya itu Mas. Jadi saya minta bahan-bahan kuliah mereka, saya minta tugas-tugas mereka, terus kita pelajari gitu kan. Terus saya lihat dosen-dosennya itu, kita lihat publikasi-publikasi mereka, jadi kita lihat sebetulnya dosen ini, mereka itu cara pikirnya gimana sih. Kan kalau misalnya dosen nulis jurnal, kita tahu misalnya, dosen ini dia orangnya sangat kuantitatif. Berarti mungkin ketika kita nulis esai, nulis paper, kita harus menyesuaikan dengan bagaimana kita meyakinkan argumentasi paper kita sebagaimana mereka punya logika pikir yang kurang lebih seperti itu gitu. Karena kalau misalnya mereka dosen kuantitatif, tapi misalnya pendekatan kita etnografi, ya nggak salah, cuman mungkin susah gitu untuk nyambungnya. Nah, jadi itu sama yang paling menurut saya ngebantu itu adalah pas libur semester 1 menuju ke semester 2 itu banyak teman-teman saya yang pulang ke Indonesia. Nah, waktu saya belajarin itu materi-materi yang buat semester 2 itu. Jadi saya baca jurnal-jurnalnya, bahan-bahan ajarnya, luar biasa juga. Jadi pas semester udah mulai itu kita udah semakin kegambar gitu loh. Mata kuliah ini tuh akan pelajari apa, penugasannya apa, kira-kira nanti proyek kelasnya akan seperti apa. Itu ngebantu banget sih. Wah, berarti sudah ada persiapan ya sebelum menghadapi semester sebelumnya, dan hebat loh. Ini Mas Umar ini berarti kan mengalahkan pesaing dari India gitu kan. Iya, dan banyak orang India yang ambisius juga kan Mas. Dan sebetulnya kan saya orangnya sebetulnya agak lumayan vokal ya. Cuman tadi juga kadang mau aktif di kelas, cuman kalau kita debat sama orang India di kelas gitu ya, pakai bahasa Inggris, ya kalah sih. Maksudnya kadang kita baru mikirin ini apa bahasa Inggrisnya, udah kayak banyak banget gitu kan. Makanya kadang dalam beberapa hal kadang kita agak kurang pede kalau mau berdebat panjang atau misalnya di kelas mau diskusi banyak gitu ya. Nah, cuman akhirnya tadi saya menutup kelemahan itu dengan yaudah kita perdalam benar bahan ajarnya sehingga pas kita penugasan itu kita betul-betul bisa mantep gitu sih. Oke Mas, alhamdulillah gitu ya, ini perkuliahan ataupun studinya sudah selesai, dan saya dapat kabar ya Mas Umar sebelum lulus sudah dapat kerja gitu. Ini ceritanya gimana bisa itu? Nah, ini juga suatu hal yang menarik banget, entah karena India atau di kampus kami ya. Jadi kampus kami itu sangat didorong kita untuk magang di pas summer atau pas istilahnya pas libur ya. Nah kan kalau yang sebelumnya itu yang saya libur semester 1 karena belum paham magang, akhirnya saya pakai buat pelajarin materi semester berikutnya. Nah, cuman setelah udah jalan itu kerasa banget tuh kuliah
jadi sangat ringan gitu ya. Jadinya saya mulai kayak sambil ngapain ya gitu. Nah akhirnya dulu semester 1 itu saya pernah dapat tugas disuruh nge-review aplikasi yang bergerak di bidang pembangunan manusia. Jadi seperti pendidikan, kesehatan, gitu-gitu loh Mas, pertanian, agrikultur segala macam gitu kan. Nah akhirnya saya mereview, saya tanya-tanya temen, akhirnya dapat nih sebuah platform gitu ya, platform pendidikan. Nah saya saya nggak tahu itu platform ini dari mana gitu ya. Udah saya review. Nah pas udah saya review gitu ya, saya buat penugasan. Ternyata saya lihat di kontaknya ternyata kan startup itu punya kantor di California sama di Bangalore gitu kan. Nah kan menarik, wah di Bangalore nih. Akhirnya saya kirim email, iseng-iseng aja gitu kan. Nah kenapa saya kirim email? Saya bilang saya mau main karena di aplikasi ini menarik, mereka cuma punya 5 bahasa yang populer kayak Amerika, bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, sama satunya bahasa Indonesia. Kan unik ya, biasanya kan kalau cuma ada 5 pilihan bahasa kan bahasa Indonesia nggak masuk, biasanya kan gitu. Nah iya, ini betul, 5 pilihan bahasa Indonesia, iya biasanya gitu. Ini cuma 5 pilihan bahasa ada bahasa Indonesia. Feeling saya ini kayaknya startup ini pengguna Indonesianya banyak, makanya saya bilang aja saya mau main gitu. Nah, waktu itu saya nge-email, terus dibales, yaudah main gitu. Terus saya bilang, boleh nggak saya ajak teman-teman saya yang se-Indonesia gitu. Nah, ini saya ada fotonya juga pas lagi main. Oh ya udah boleh, akhirnya kami main. Memang tidak di Electronic City kantornya, tapi nggak jauh. Mungkin sekitar 5 kiloan lah dari kampus kami, gitu kan. Nah, terus yaudah ngobrol-ngobrol, dan mereka tertarik karena kami kan dari Indonesia. Dan ternyata mereka itu punya 2 juta pengguna aktif bulanan dari Indonesia. Wah, gitu. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Dan pada saat itu pengguna Indonesia adalah pengguna terbesar setelah Amerika Serikat. Gitu. Iya, jadi pengguna pertama terbesar Amerika Serikat, kedua Indonesia. Kayak unik ya. Dan bahkan India itu jauh. India itu nggak masuk 10 besar bahkan penggunanya. Karena tapi kantornya malah ada di India ya? Iya, dan memang pembuatnya orang India, Mas. CEO, co-foundernya dari India, gitu. Cuman mungkin ini juga menarik ya, teman-teman. Mungkin Mas Agus juga paham. Sebetulnya dalam beberapa aspek, proses transformasi digital atau teknologisasi di India itu, nggak se-hype di Indonesia. Di Indonesia itu kan kayak seneng banget ya, kalau kita buat aplikasi, buat teknologi gitu. Di India itu, istilahnya kalau aplikasi ini nggak penting-penting banget, mereka nggak pakai, gitu. Kayak misalnya di tempat saya, bayangin tempat saya kampus IT. Nah, tapi tadi tuh Mas, kalau saya beli makan yang satuan, itu saya masih nyatat di buku. Gitu. Padahal kan harusnya kalau mereka mau buat sistem kan bisa aja. Sangat bisa orang kampus IT. Cuma karena mereka, ya udahlah ngapain lah buat sistem gitu. Udah tulis aja di buku gitu. Atau mereka buat orang yang nanti ngitunginnya juga gampang. Misalnya mereka udah punya sistem gitu ke sana. Jadi mereka bukan yang dikit-dikit pakai apps gitu, enggak. Nah, jadi pas adanya startup ini pun menarik gitu. Jadi startup ini ada dari pendirinya itu mereka ngadain kayak KKN gitu lah ya, ngajar di sekolah di Bangalore. Nah, tapi ternyata ketika mereka berusaha membumingkan di India malah nggak begitu banyak penggunanya. Akhirnya malah banyak di Amerika sama Indonesia. Nah, habis itu setelah diskusi kita kasih banyak masukan, terus habis itu udahlah ngobrol-ngobrol. Singkat cerita ya udah saya sekalian apply, boleh nggak saya magang di sini. Jadi akhirnya saya mulai magang di Quizizz ini tadinya dari bulan Maret, kayak sekitar seminggu 2 minggu sebelum India lockdown itu, gitu. Habis itu sampai bulan Juli. Nah setelah sampai bulan Juni lah kayaknya. Habis itu mulai Juli saya udah full time di Quizizz sampai sekarang gitu. Nah, sama juga ini kalau mulai Juni 2020 ya? Ya, Juni 2020 gitu. Kantor di sana juga biasa aja gitu. Biasa ya, mungkin udah biasa kalau kita di Demas. Jadi kantornya pun kalau dibandingkan kantor-kantor Indonesia tuh, kantor-kantor startup itu di sana ya humble gitu lah, nggak yang kayak yang kayak mewah banget gitu ya. Keren banget gitu. Enggak mewah banget, tapi dari kantor situlah mereka punya puluhan juta pengguna gitu di dunia. Gitu luar biasa. Ada berapa stafnya Mas kalau di sekelas aplikasi yang Mas bekerja sekarang di Bangalore? Tenaganya. Pas saya awal masuk itu, jadi saya masuk itu Quizizz itu punya 35 juta pengguna.
Itu saya Luar sebagai biasa. orang ke-21. Jadi saya orang ke-21. Jadi bayangin startup yang punya 35 juta pengguna aktif ya, bukan total pengguna aktif bulanan. Saya juga kaget, ini ada pengguna aktifnya puluhan juta, tapi orang yang bekerja, dia itu dari CEO-nya Mas, sampai yang saya yang baru magang itu 21 total ya. Gitu. Cuman 21 luar gitu. Jadi biasa. keren banget. Nah, cuman kita sekarang scale up terus karena kan pandemi ini buat pendidikan online kan, belajar online kan makin meningkat. Nah, jadi pas saya masuk itu kita penggunanya baru sekitar 2 jutaan. Nah, sekarang itu pengguna aktif kami di Indonesia sekitar 8-10 juta lah pengguna aktif bulanannya gitu. Nah, sekarang kita juga baru dapat dana lagi, sekarang kita double ya. Sekarang kita ada 40-an pegawainya gitu. Oke. Dan itu dari beberapa negara juga Mas ya yang kerja di Bangalore. Saya lihat ada orang kulit putih di sini ya. Maksudnya orang mungkin dari barat ya. Cuman tiga Mas, dari Amerika, di India, sama saya dari Indonesia aja gitu. Jadi cuma dari 3 negara itu sih. So. Mas ini kalau boleh tahu nih, kan sekarang sedang kerja di situ ya. Kalau boleh tahu berapa sih rentangan gajinya itu ya kira-kira gitu ya untuk bekerja di startup seperti yang Mas ikuti sekarang itu? Nah, bahkan sekarang posisinya apa Mas sekarang kalau boleh tahu? Kalau saya lihat kalau posisi saya sekarang itu saya country representative, jadi kayak saya yang bertanggung jawab mengelola pengguna di Indonesia sama Malaysia. Nah, karena pengguna kedua terbesar itu Indonesia, pengguna terbesar ketiga Malaysia, jadi unik ya. Nah, jadi mulai yang bagaimana komunitas penggunanya mereka bisa terhandle, ya pokoknya semuanya lah. Ya bayangin Mas, startup 40 orang, ya, jadi kayak semuanya dari A sampai Z di Indonesia Malaysia saya yang handle itu responsibility-nya. Nah, yang menarik di India itu sebetulnya soal salary itu sangat variatif ya. Jadi kayak di sana itu kalau kayak di Jakarta itu kan UMR mereka pukul rata Mas ya, 38, 36 gitu kan, pukul rata. Kalau di sana itu UMR mereka itu beda bidang pekerjaan bisa beda gitu. Jadi mohon maaf Mas, yang di Jakarta maksudnya saya belum tahu ya UMR di Jakarta ya. Maksudnya 3,8 ya maksudnya atau gini, kalau di Indonesia itu kan standar gaji itu dia tunggal. UMR kan dia tunggal. Misalnya UMR Jakarta 3,8 juta. Itu mau dia cleaning service, mau dia petugas keuangan gitu ya. Minimal dia harus digaji segitu di Jakarta. Nah, kalau di India itu UMR itu berdasarkan jenis pekerjaan. Jadi ada UMR cleaning service, UMR programmer, itu beda gitu. Jadi mereka setiap jenis pekerjaannya beda. Nah, sebelum ke sana, menariknya juga di India itu magang itu suatu hal yang serius. Beda kalau di Indonesia. Di Indonesia itu kalau saya lihat magang itu kadang jadi kayak orang cari pengalaman sama kayak formalitas. Perusahaan formalitas nyari cheap labor gitu ya. Kadang-kadang nggak dibayar gitu kan. Nggak dibayar. Kadang juga ya udah banyak di Indonesia kan banyak ya yang magang nggak dibayar gitu kan. Nah, kalau di Bangalore itu bahkan untuk magang itu seleksinya kayak seleksi kerja gitu Mas. Jadi ada wawancara, ada TPA beberapa perusahaan gitu. Nah, dan di gaji magangnya aja itu kalau perusahaan IT yang besar gitu ya, yang MNC itu mereka magangnya aja tuh sekitar 5-10 juta magangnya aja. Gitu. Nah, kalau yang udah bukan magang itu mereka itu tergantung banget sih ya responsibility sama perusahaannya, tapi rentangnya sekitar 8-20 lah yang belum manajer. Kalau manajer itu mungkin antara 15 lah paling kecil sampai 35-40 gitu. Dan menurut saya kalau saya bandingin kalau saya bandingin roles occupancy saya di startup ini di India sama misalnya gini, saya kan sebetulnya belum title-nya bukan manajer ya di startup saya karena saya nggak punya bawahan karena kami timnya sangat kecil. Nah, tapi kalau di konversi dengan teman-teman saya yang kerja startup di
Indonesia ya kayak Bukalapak, Gojek segala macam itu salary-nya udah selevel manager gitu. Jadi dia cukup enak sih karena kerjanya juga nggak life balance-nya lumayan bagus kok Mas. Kalau di Berarti Mas, mohon maaf, berarti kalau gaji Mas maksudnya tadi ya kalau di Indonesia sudah setara manajer gitu ya istilahnya. Manajer di startup ya, yang di startup ya. Berapa tadi Mas rentannya Mas? Mohon maaf. Kalau yang belum manajer, kalau di startup di India itu sekitar 8 sampai 15 kalau yang belum manajer. 8 sampai 15. Kalau yang manajer dia 15 sampai 25 30 tergantung sih manajer apa dan manajer di perusahaan apa gitu. Kalau di Indonesia itu manajer tuh sekitar 10, 15, 20 tuh agak jarang sih ya. Ya mungkin ada beberapa posisi sekitar itu. Nah, Mas, sekarang nih ya, kalau kita lihat terkait kemajuan dunia IT yang ada di India gitu ya, dan kalau kita posisikan Indonesia itu sebenarnya kayak gimana sih Mas? Posisi kita itu dengan di India gitu, dunianya itu, khususnya di IT gitu ya. Setelah mendalami. Sebetulnya gini ya, pemerintah atau banyak pihak itu banyak membanggakan IT di India karena sebetulnya jumlah unicorn kita lumayan lah. Saya nggak bisa bilang lumayan banyak, tapi lumayan. Bahkan kita punya Dekakon kan, punya Gojek gitu. Terus ada OVO, Bukalapak, Tokopedia gitu. Tokopedia kayak udah unicorn gitu deh. Dan mungkin ada beberapa yang saya miss. Cuman kalau saya lihat tuh gini, industri startup atau industri digital di Indonesia itu bisa dibilang menarik nggak menarik. Kenapa menariknya adalah investasinya banyak yang masuk. SoftBank itu banyak memberikan investasi ke startup di Indonesia. Dan Indonesia itu lumayan, marketnya lumayan besar. Kita penduduknya 270 juta. Memang benar kita itu dibanding misalnya ASEAN, Malaysia, Vietnam, segala macam, kayak kalau ditotalin berapa negara di ASEAN tuh setara lah dengan jumlah penduduknya ya di Indonesia gitu kan. Banyak, intinya kita marketnya besar. Kita tidak sebesar Cina, tidak sebesar India, tapi kita lumayan besar. Lumayan lah hidup startup gitu. Itu yang menariknya. Yang nggak menariknya, ekosistem startup di Indonesia tuh mengecewakan menurut gitu Mas. Ekosistemnya tuh mengecewakan. Kalau secara detail gimana Mas mengecewakan itu? Regulasi, kemudian resourcesnya human resourcesnya juga. Sumber daya manusianya ya. Kayak gimana ya? Kita punya banyak lulusan IT gitu. Cuman bukan hanya mereka lulusan IT gitu kan. Misalnya gini, banyak startup di Indonesia gitu. Bahkan salah satu startup atau perusahaan digital terbesar di Indonesia pun programmer mereka itu dari Bangalore gitu kan. Maksudnya kenapa harus sampai ke Bangalore? Padahal kalau misalnya kita punya kayak misalnya punya programmer sendiri gitu kan. Tentu kan, misalnya gini juga deh. Saya nggak tahu ya, education technology kayak misalnya saya bisa share juga. Ini bukan kayak saya mau showing market, cuman di Indonesia itu yang startup tempat saya kan saya education technology ya Mas ya. Itu kami terbesar kedua pengguna aktifnya setelah Google Classroom segala macam. Nah, jadi kalau misalnya gini, saya kan di Quizizz, ini tren di Google Trends ya, dari 12 bulan terakhir setahun ke belakang. Nah, ini yang biru ini yang tempat saya, ini di Indonesia doang. Nah, dibandingkan misalnya dengan Ruang Guru, Zenius, atau yang bahkan buatan Kemendikbud Rumah Belajar, itu setengahnya aja bahkan nggak ada gitu loh, total pengguna aktifnya, kalau Mas lihat juga di sini. Padahal, kayak Ruang Guru itu kan salah satu startup yang bisa dibilang paling dibanggakan kan di Indonesia di bidang education gitu. Dan mereka setahu saya Ruang Guru itu mungkin dari CEO sampai bawah-bawahnya magang itu 500 orang ada gitu loh Mas. Bayangin 500 orang gitu kan. Nah, sedangkan di Quizizz kami aja cuman 40 sekarang gitu. Itu ya berapa banding berapa gitu. Efisien sekali ya. Iya gitu. Istilahnya gimana ya? Orang-orang atau ini hanya pengalaman saya di Quizizz di startup saya, kayak satu orang tuh memang dia bisa multi talent dan produktivitasnya tuh dan kerja cepatnya tuh lebih, kalau saya lihat sih lebih better sih kalau misalnya saya lihat dibandingkan
beberapa apa namanya programmer atau resources kita di Indonesia. Memang kita punya yang unggul, tapi kan IT itu kan kita butuh pasokan yang banyak Mas ya, bukan hanya 10-100 orang gitu. Makanya India itu mereka punya kualitas yang bagus dan juga jumlahnya banyak gitu. Mungkin di Indonesia banyak juga yang bagus, cuman yang bagus yang betul-betul istilahnya benar-benar top developer Mas, ini itu sedikit berapa misalnya gitu. Gimana? Silakan. Gimana Mas? Saya ingin mengkonfirmasi Mas. Jadi beberapa perusahaan ini ya bisa dikatakan Dekakorn ataupun unicorn di Indonesia seperti Gojek gitu ya. Saya dengarnya ada di India juga ya. Mungkin ada yang lain juga Mas. Nah, yang lain tuh ada. Jadi waktu itu saya pernah di-share sama KBRI ya. Nah, cuman saya lupa namanya. Nah, daripada saya nyebut namanya salah, tapi ada beberapa aplikasi lain. Oh ya, ini pas kunjungan kami mahasiswa yang kuliah di Bangalore ke kantor Gojek gitu. Dan kata teman saya yang di Gojek, katanya Mas ya, kantor Gojek yang di Bangalore itu kurang lebih sama besarnya dengan yang di Jakarta gitu. Jadi karena banyak orangnya di sana gitu. Bukan yang cuma kantor isinya 50 atau 100 orang, banyak banget di kantor Gojek di Bangalore itu besar sekali. Gitu. Apa Mas ada fungsinya di situ Mas? Mohon maaf ya. Fungsi kantor Gojek di situ. Developer. Utama mereka yang developer di sana. Developernya ya? Yang programmer. Developer. Jadi yang coding-codingnya gitu di sana, di Bangalore. Mostly. Gitu sih. Ini Mas, maksudnya apakah kita tidak punya kemampuan ini, sumber daya manusia kita, atau biayanya terlalu mahal sehingga lebih efisien di India, atau gimana ceritanya? Mungkin mereka di India atau ekosistem lebih punya lagi kembali. Ya, kayak ekosistem, maksudnya sih di ekosistem itu sih Mas. Ekosistem dan pool talent. Misalnya gini ya, kalau kita mau buat, saya startup, saya mau buat tim berisikan 200 orang yang mungkin nanti saya scale-nya bisa nambah dan saya tuh butuh semuanya di sana gitu. Ya mungkin di India itulah yang ketersediaan orangnya ada. Gini, orangnya bagus. Oke lah, kita sepakat Indonesia sama India sama-sama punya orang bagus gitu. Nah, tapi totalnya kebutuhannya sama nggak gitu. Mungkin di Indonesia untuk dapetin 100 orang yang top programmer agak sulit gitu untuk bentuk 100 orang tim gitu kan. Sedangkan di India mungkin jauh lebih mudah gitu kan. Kemudian dari segi salary-nya mungkin yang di top programmer di Indonesia mereka demand-nya mungkin lebih tinggi gitu kan dibandingkan yang di Indonesia. Kemudian startup itu kan juga soal fleksibilitas ya. Misalnya saya bentuk tim, saya mau yang di bidang misalnya Mas ya, di bidang AI, artificial intelligence, dan mereka harus kerja bareng nih di sini kantor Bangalore. Punya nggak Indonesia ahli AI-nya? Nggak ada gitu. Akhirnya udahlah kita buat aja semuanya di Bangalore gitu. Jadi kayak gitu soal kekomplitan juga gitu. Kemudian tapi menurut saya ekosistem sih yang yang paling kelihatan. Ya mungkin sebenarnya bisa menjawab ini yang paling pas itu adalah Bapak Nadiem Makarim sebetulnya. Karena keputusan ini sendiri dibuat oleh Mas Nadiem sendiri sebetulnya gitu. Oke. Wah, ini berarti memang kita sebenarnya kan sangat berharap sekali ya. Indonesia sempat saya dengar ada isu ingin membuat Silicon Valley, tapi kurang tahu apakah. Nah, itu masalahnya ini ya, kan di Indonesia tuh berkali-kali tuh punya jargon-jargon mau buat Silicon Valley. Nah, cuman kebiasaan Indonesia itu terlalu mengedepankan di seremoni dan gaya-gayaannya itu loh Mas. Cuman esensi dari konsep Silicon Valley-nya itu apa gitu. Misalnya gini, mau buat Silicon Valley, ada nggak dari The Big Four yang udah benar-benar janji mau deploy kantor di sana? The Big Four itu ya Facebook, Google, Microsoft gitu kan, Amazon gitu kan. Nah, kalau memang ada ya it's gitu. Itu udah salah satu petanda lah gitu. Kalau enggak, ya misalnya mau buat Silicon Valley, siapa yang mau ngantor di sana gitu kan misalnya. Kalau di Hyderabad itu mereka ada Cyber City apa ya, kalau di Bangalore ada Electronic City. Itu sudah dibangun dari tahun 90-an Mas gitu. Jadi bukan suatu hal, sama juga Silicon Valley itu udah dibangun dari tahun 80-an, 90-an. Ya dari awal kan dari HP itu kan HP itu
pendiri HP itu kan yang dia membuat Silicon Valley ya, itu udah dibuat dari tahun 80-an gitu. Jadi buat Silicon Valley itu bukan kayak buat komplek perumahan gitu yang oke, kita buat terus ada bangunan yang enggak gitu, tapi ekosistem tadi itu juga bukan hanya soal fisik gitu, bukan hanya ada gedungnya gitu, tapi juga misalnya ya kalau mengenai tadi saya bilang regulasi, contoh di Indonesia itu yang paling sangat lemah itu adalah perlindungan soal cyber security sama soal copyright. Itu yang paling jadi apa ya, momok lah kalau di dunia digital. Misalnya kayak di kita industri, ya kayak di Indonesia itu, makanya di Indonesia sejauh yang saya tahu belum banyak startup yang bisa berkembang dengan sistem subscribe, berlangganan gitu kan Mas. Kayak kenapa? Karena di Indonesia kalau ada startup yang kayak gitu, nanti hacker-hacker itu nyari jalur belakang. Kayak Indonesia kan Spotify dijual di e-commerce dijual 5.000 sebulan gitu kan, 3.000 sebulan gitu kan. Ada Netflix gitu kan. Lemahnya itu Mas di peraturan gitu ya, mungkin ya, di peraturan dan pengawasan. Iya, gitu. Di peraturan dan pengawasannya gitu. Misalnya misalnya gini, kayak misalnya ada startup di Indonesia yang mereka menjual konten digital. Nah, mungkin sekarang startup ini belum begitu besar, tapi once startup ini udah besar, terus konten mereka dibajak misalnya gitu Mas. Terus gimana? Mereka mau jualan apa lagi kalau kontennya udah dibajak? Sama kan kayak industri film di Indonesia. Kalau industri film di Indonesia mereka dibajak, beberapa hal mereka masih bisa bertahan karena orang masih nonton di bioskop gitu kan. Jadi masih agak bisa lah. Kalau konten-konten yang di startup gitu ya, yang belajar online gitu, konten-konten premium gitu udah dibajak, terus mereka mau dapat uang dari mana lagi? Akhirnya kan mereka nggak akan bisa bertahan gitu. Oke. Wah, itu tantangan terbesar Indonesia sih. Iya, ini tentu saja semoga saja jadi perhatian pemerintah ya. Karena kan memang Mas, kalau saya belajar ilmu hubungan internasional ya, salah satu tanda ya sebuah negara itu memiliki masa depan yang baik gitu ya, ataupun ciri sebagai negara yang bakalan maju ya, tentunya salah satu aspek adalah dunia IT gitu ya, yang benar-benar gitu bisa maju ataupun mereka miliki keahliannya gitu ya. Dan saya pikir India ada di situ, dan tentunya ya kalau melihat ataupun mendengar dari penjelasannya Mas Umar, tentu kayaknya kita di Indonesia harus masih banyak belajar ya untuk bisa membangun ekosistem dunia IT ataupun Silicon Valley gitu ya. Ya betul Mas, betul banget. Wah, ini tak terasa ini sudah kurang lebih 1 jam ngobrol bersama Mas Umar ya. Dia adalah anggota dari PPI India juga, ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia di India, dan beliau adalah lulusan terbaik dari Triple ITD dan sekarang sudah kerja di startup ya yang bermarkas salah satunya ada di Bangalore, India. Ini tentu menjadi suatu kesempatan yang luar biasa. Dan kira-kira apa nih closing statement dari Mas Umar nih yang ingin disampaikan kepada Meredos sekalian? Closing statementnya, ini aja. Kemarin tuh saya sebelum ini ya, pas di India lagi puncak-puncaknya COVID itu kan seolah-olah orang pada nyarahin India tuh kayak gimana sih itu kan India tuh nggak bisa mengelola pandemi gitu kan Mas ya. Tapi ternyata sekarang akhirnya yang dari vlognya Mas Agus juga, apakah kita tidak belajar dari kasus di India gitu, karena akhirnya sekarang kita yang lagi agak kelabakan gitu kan. Dan bahkan saya lumayan kagum bahkan Presiden Joko Widodo akhirnya dia betul-betul menyampaikan bahwa sekarang Indonesia belajarnya itu bukan dari Amerika, Eropa, Inggris gitu ya, tapi sekarang Indonesia itu betul-betul melihat bagaimana India menangani pandemi. Itu disampaikan Jokowi benar-benar pas sebelum kemarin melakukan pengetatan gitu ya, PPKM gitu. Jadi Jokowi mengatakan kemarin di India tuh gini. Nah, kita belajar dari sana gitu. Jadi betul-betul disebut gitu Indianya. Nah, jadi kadang kita kadang merasa bahwa kita ini adalah masyarakat yang mungkin lebih maju dari India. Itu suatu hal yang bisa kita diskusikan, tapi yang menurut saya cukup mutlak adalah banyak hal yang sangat bisa kita pelajari dari India. Banyak banget. Dan salah satunya ya, baik saya yang dari kuliah, saya bisa dibilang 50-50 sih Mas. Ilmu dan hikmah yang bisa saya dapatin dari kuliah itu 50, kemudian yang dari saya kerja juga 50. Jadi dan itu banyak banget gitu ya. Dan
kuliah dan kerja di India itu bukan hanya memenuhi ekspektasi, tapi melampaui ekspektasi saya lah gitu dari yang awalnya. Jadi menurut saya sih, bahkan satu hal Mas lagi terakhir, saya kan suka nonton YouTube ya sama Agus dan beberapa podcast lainnya. Ada juga podcastnya Gita Wirjawan itu, ini terakhir, dia pernah wawancarain si Mbak Nadira itu yang lulusan Harvard ya, yang public health, Mbak Nadira itu. Nah, ditanya sama Gita Wirjawan, kalau kamu jadi Menteri Kesehatan sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Kebijakan apa yang pertama akan kamu lakukan sebagai terobosan? Kan awalnya kita mikir nih, ini mahasiswa, dia lulusan terbaik juga di jurusannya gitu ya. Biasanya kan Harvard tuh kan, nge-refernya dia akan ke Amerika, Eropa gitu ya. Kalau ditanya apa yang akan diterapkan Indonesia. Ternyata pas dia bilang, karena Harvard gitu kan. Ternyata pas dia bilang, salah satu program yang harus kita replikasi atau adaptasi di Indonesia itu adalah kebijakan ada namanya, itu kebijakan di India gitu. Jadi di India tuh kayak kader posyandu mereka lebih jalan karena kemajuan selain IT di bidang kesehatan ya Mas Agus. Jadi India itu mereka sudah dalam banyak indikator di bidang kesehatan mereka sudah berhasil menurunkan angka gizi buruk, kemudian kematian ibu dan anak segala macam. Terus kemudian penyakit-penyakit yang kayak diabetes yang non menular gitu ya, itu juga yang sudah bisa dicegah ya, kayak diabetes, darah tinggi segala macam, itu udah bisa jauh lebih dicegah gitu. Jadi dia aja yang lulusan Harvard gitu aja ternyata di Indonesia mau belajar dari apa? Belajar dari India gitu, nggak usah. Dalam beberapa hal kadang kalau kita mau belajar dari Amerika, Eropa bagus, cuma kadang kurang relevan karena prekondisinya agak beda, prekondisinya agak beda gitu. Betul. Dengan India tuh hampir semua prekondisinya sama. Bahkan gitu. lebih berat India posisinya. Iya, India. Iya. Jadi kalau bisa dibilang India bisa, harusnya Indonesia bisa, kan gitu. Harusnya itu ya logikanya gitu, betul. Jadi kalau teman-teman nanti ke depan ada kesempatan untuk kuliah atau bekerja di India, menurut saya bisa dipertimbangkan dengan sangat baik gitu ya, nggak usah terlalu dipikir berat-berat gitu. Nah, sama juga mungkin kalau barangkali ada dari stakeholders dari pemerintah atau siapapun yang nonton juga, mungkin harus lebih banyak nih program mahasiswa yang kuliah di India juga gitu, atau pertukaran atau kerja-kerja di India gitu. Jadi supaya balik ke Indonesia tuh insight-nya tuh lebih beragam gitu sih Mas. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Umar ya. Kita berikan applause ya, yang pastinya dan juga apresiasi yang luar biasa kepada beliau sudah menjadi lulusan terbaik dan sudah mau berbagi kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga inspirasi terbaik. Baik, Merados ya, saya tentunya mengucapkan terima kasih sudah menonton podcast Merados ini, dan sekali lagi kepada Mas Umar terima kasih banyak. Tentunya saya mohon maaf atas segala kekurangan ya kepada Mas Umar dan juga Mas sekalian. Saya juga mohon maaf. Ya, selama podcast ini, dan tentunya semoga saja terus bisa memberikan manfaat dan juga kebaikan melalui channel YouTube ini. Baik, Merados, terima kasih sudah menonton video ini. Bahwa syukriya. Tirmilenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia, langsung dari kota New Delhi. Dadah, Merados sekalian. Terima kasih Mas Umar. Sama-sama Mas Agus.